Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, wa minal umuril mubayyinati li tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ayatul baqarati fil kuffari alladhina qala Allah ta'ala fihim. Termasuk perkara yang menjelaskan penafsiran tauhid dan kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah adalah ayat di surat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang Allah berfirman tentang mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Surat Al-Baqarah ayat 167. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu mencintai saingan-saingan yang mereka bikin seperti mencintai Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban 'azima. Hal itu menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar. Falam yudkhilhum fil Islam. Kecintaan mereka terhadap Allah yang sangat besar itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Fakaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai saingan dengan cinta yang lebih besar daripada mencintai Allah? Fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mencintai kecuali saingan saja? Intaha, selesai.
ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله. Pada ayat terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu terkait cinta, dia mencintai sekutu itu sebagaimana dia mencintai Allah, maka sungguh dia menjadikan sekutu itu sekutu untuk Allah dalam hal peribadahan, dan sungguh dia menjadikannya sebagai saingan selain Allah, dan sungguh dia menjadikannya saingan dari selain Allah. Wa anna dzalika huwa syirku alladzi la yaghfiruhu Allah. Dan sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kama qala ta'ala fi ulaik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang itu, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adab, apabila orang-orang yang berbuat kezaliman melihat ketika mereka melihat azab. Al-muradu bil-zulmi huna syirik, maksud kezaliman pada firman Allah Azza wa Jalla di sini adalah perbuatan syirik. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Surat Al-An'am ayat 82. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi walahu fahuwa mukhlis. Barang siapa mencintai Allah semata, dia mencintai perkara yang dicintai oleh Allah, dan dia mencintai perkara itu karena Allah, maka dia orang yang ikhlas. Wa man ahabbahu wa ahabba ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Sedangkan barang siapa mencintai Allah dan mencintai selain Allah, selain dia mencintai Allah, maka dia pelaku kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, yang menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan dari awan air hujan. Karenanya Allah mengeluarkan dengannya dari buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah menjadikan untuk Allah saingan-saingan sementara kalian mengetahui hal itu. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Qala Syekhul Islami ma ma'nahu. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, yang makna perkataannya adalah faman raghiba ila ghairillahi fi qada'i hajatin aw tafriji kurbatin lazima an yakuna muhibban lahu. Barang siapa berharap kepada selain Allah untuk menunaikan suatu keperluan atau untuk menghilangkan suatu musibah, hal itu mengharuskan dia mencintai selain Allah itu. Wa mahabbatuhu hiyal aslu fi dzalik. Kecintaannya kepada selain Allah itu adalah asal dalam perbuatan itu. Intaha, selesai. Fa kalimatul ikhlasi la ilaha illallah tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Perkataan ikhlas, yaitu perkataan la ilaha illallah, meniadakan semua perbuatan syirik pada jenis apa saja dari jenis-jenis ibadah. Wa tuthbitul ibadata bi jami'i afradiha lillahi ta'ala, dan menetapkan peribadahan dengan semua macam-macamnya hanya untuk Allah Ta'ala. Wa qad taqaddama bayanu anna al-ilaha huwa al-ma'luhu. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تؤلهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. Sungguh telah berlalu penjelasan bahwa ilah maknanya adalah ma'luh, yang dianggap sebagai ilah oleh hati-hati dengan mencintainya dan dengan perbuatan selainnya dari macam-macam ibadah. Fala ilaha illallah nafat dzalika kullahu min ghairillah. Maka la ilaha illallah meniadakan hal itu semuanya dari selain Allah. Wa athbatathu lillahi wahdah, dan menetapkannya hanya untuk Allah semata. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. Maka hal inilah yang menunjukkan, hal inilah yang ditunjukkan oleh perkataan la ilaha illallah secara kesesuaian. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. Sehingga mesti mengetahui makna la ilaha illallah, mesti meyakininya, mesti menerimanya, dan mesti mengamalkannya secara lahir maupun secara batin. Secara batin maupun secara lahir.
wallahu a'lam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim, mudah-mudahan Allah ta'ala merahmatinya, berkata, fatauhidul mahbubi alla yata'addada mahbubuh ay ma'allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu. Menjadikan yang dicintai satu adalah hendaknya yang dicintai tidak berbilang, yaitu hendaknya tidak ada yang dicintai selain Allah dengan beribadah kepadanya. Wa tauhidul hubbi alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin. Menjadikan cinta satu adalah hendaknya tidak tersisa pada hati satu kecintaan pun. Tidak tersisa pada hati orang yang mencintai suatu kecintaan apapun, hatta yabdhulaha lahu, sampai dia mempersembahkan kecintaan semuanya hanya untuk Allah. Fahadzal hubbu wa in summiya ishqa fahuwa ghayatu salahil abdi wa na'imuhu wa qurratu 'ainih. Kecintaan ini meskipun disebut ishqa, maka ia adalah puncak kebaikan, kenikmatan dan kebahagiaan hamba. Walaysa liqalbihi salahun wala na'imun illa bi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma wa an yakuna mahabbatuhu li ghairi Allahi tabi'atan li mahabbati Allahi ta'ala fala yuhibbu illa Allah. Tidak ada pada hati hamba ini kebaikan dan tidak ada kenikmatan kecuali Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada semua selainnya. Dan hendaknya kecintaannya kepada Allah mengikuti, dan hendaknya kecintaannya kepada selain Allah mengikuti kecintaan Allah, kecintaan terhadap Allah Ta'ala, sehingga dia hanya mencintai Allah. Kama fil hadits sahih, sebagaimana terdapat pada hadis yang sahih, thalathun man kunna fih, ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada padanya, al-hadis. Wa mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya min mahabbatihi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk mencintai Allah. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fahiya min mahabbatih. Mencintai seseorang apabila dilakukan karena Allah, maka ia termasuk kecintaan terhadap Allah. Wa in kanat li ghairillahi fahiya munqisatun li mahabbatillahi mudha'ifatun laha. Apabila mencintai seseorang bukan karena Allah atau karena selain Allah, maka itu mengurangi kecintaan terhadap Allah dan melemahkannya. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbata
بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. Kecintaan terhadap Allah ini dibenarkan oleh kebencian orang yang mencintai Allah terhadap perkara yang paling dibenci oleh yang dia cintai, yaitu oleh Allah, yaitu kekafiran, seperti kebenciannya dilemparkan ke neraka atau lebih dari hal itu. Wala raiba anna hadha min a'zamil mahabbati. Tidak diragukan bahwa hal ini termasuk kecintaan yang paling besar. Fa innal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi syai'an. Karena seseorang sesungguhnya dia tidak lebih mencintai dirinya dan kehidupannya sesuatu pun. Karena seseorang tidak lebih mencintai sesuatu lebih daripada dirinya mencintai dirinya dan kehidupannya. فَإِذَا قَدَّمَ مَحَبَّةَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ. Apabila dia mendahulukan, mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada kepada dirinya, بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه. Di mana apabila dia diberi pilihan antara melakukan kekafiran atau dia dilemparkan ke neraka, maka sungguh dia memilih dia dilemparkan ke neraka dan dia tidak melakukan kekafiran. Dan itu lebih dia cintai daripada dirinya. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم. Kecintaan ini lebih daripada apa yang didapati oleh orang-orang yang cinta, yang didapati oleh orang-orang yang jatuh cinta dari kecintaan terhadap apa yang mereka cintai, orang-orang yang mereka cintai. Bal la nadhira li hadhihi al-mahabbah. Bahkan kecintaan ini tidak ada yang menyainginya sama sekali. Kama la mithla liman ta'allaqat bih. Sebagaimana tidak ada saingan yang dimiliki oleh Allah yang kecintaannya terkait dengannya, yang kecintaan hamba itu terkait dengan Allah. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد. Kecintaan terhadap Allah adalah kecintaan yang mengharuskan mendahulukan Allah yang dicintai terkait cinta daripada diri, harta dan anak. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا.
dan mengharuskan adanya kehinaan yang sempurna, ketundukan yang sempurna, mengharuskan pengagungan, pemuliaan, ketaatan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla secara lahir maupun secara batin. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbati makhluqin. Dan hal ini tidak memiliki saingan untuknya pada kecintaan terhadap satu makhluk pun. Walau kana al-makhluqu man kan. Walaupun makhluk yang dicintai itu orang yang paling istimewa. ولهذا من شارك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله. Oleh karena inilah barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan selainnya pada kecintaan yang khusus ini, maka dia melakukan perbuatan syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah saingan-saingan. Manusia itu mencintai saingan-saingan itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman, kecintaan mereka terhadap Allah lebih besar. Was-sahihu anna ma'na al-ayah. Yang benar bahwa makna ayat ini adalah anna alladzina amanu asyaddu hubban lillahi min ahli al-andadi li andadihim. Sesungguhnya kecintaan orang-orang yang beriman terhadap Allah lebih besar daripada kecintaan orang-orang yang membuat saingan terhadap saingan-saingan mereka. Kama terhadap saingan-saingan yang mereka buat untuk selain Allah. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minina li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluqi aslan. Sebagaimana telah berlalu bahwa kecintaan orang-orang mukmin terhadap Rabb mereka tidak bisa ditandingi oleh kecintaan terhadap makhluk sama sekali. Kama la yumathilu mahbubuhum ghairuh. Sebagaimana Allah yang dicintai oleh orang-orang yang beriman tidak ada yang menyamainya selainnya. Wa kullu adan fi mahabbati ghairihi fahuwa na'imun fi mahabbatihi. Semua gangguan yang terdapat pada kecintaan terhadap selain Allah adalah kenikmatan yang ada pada kecintaan terhadap Allah. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi fahuwa qurratu aini fi mahabbatihi. Semua yang tidak disukai yang terdapat pada kecintaan terhadap selain Allah adalah kebahagiaan yang ada pada kecintaan terhadap Allah. Artinya mencintai selain Allah adalah sesuatu yang tidak disenangi, yang menjadi sumber malapetaka. Sementara mencintai Allah adalah kebaikan, kebahagiaan, dan sumber kebaikan bagi orang yang melakukannya. وَمَنْ ضَرَبَ بِمَحَبَّتِهِ الْأَمْثَالَ الَّتِي فِي مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ
فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت. Barang siapa membuat perumpamaan kecintaannya yang mana kecintaan itu terdapat pada kecintaan makhluk terhadap permisalan itu terdapat pada kecintaan makhluk terhadap makhluk seperti wasal, hajar, tajanni tanpa sebab dari orang yang mencintai. Barang siapa yang membuat perumpamaan kecintaannya terhadap Allah yang mana perumpamaan itu terdapat pada kecintaan makhluk terhadap makhluk seperti wasal, hajar, dan tajanni tanpa sebab dari orang yang mencintai dan selain itu yang sama dengannya dari perkara-perkara yang Allah Maha Tinggi, Maha Suci darinya dengan ketinggian yang sangat besar, maka dia melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling jelek dan paling buruk, dan dia sangat pantas untuk dijauhkan dari rahmat Allah dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Intaha, selesai. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.